Kembali lagi di cerita Guchen. Buat yang suka cerita ini silahkan like dan share, buat yang belum subscribe, mau kapan subscribe-nya? Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Semua diawali dengan perceraian. Bab 216-220. Ross selalu memiliki status tinggi di hati setiap orang, dan dia menguasai ratusan miliar kekayaan di usia parubaya, dan memiliki hubungan yang sangat kuat dengan berbagai negara di Eropa. Orang seperti dia sudah disebut bos besar oleh banyak orang. Sand King mengikuti Ross. Dia hanya perlu menyebutkan grup ates kepada orang lain, dan banyak orang harus memberinya wajah. Terlihat Ross sudah dianggap sebagai tokoh besar, namun kini ia harus menerima orang besar secara langsung, bukankah itu lebih kuat dari Ross? Setelah beberapa saat, ketika bosku menerima orang penting itu, aku harus bersulang untuknya. Mungkin itu akan sangat membantu karirku di masa depan. Kata Sand King sambil tersenyum mengejek. Wanita pirang di sebelahnya juga memegang dagunya dengan tangannya dan berkata dengan gaya nimfo, saya mendengar dari bos bahwa pria besar yang dia jemput adalah talenta muda. Saya tidak tahu apakah dia punya pacar. Bahkan jika saya menjadi pacar gelap, saya tidak keberatan. Saya dapat berbicara dengan Anda, jika Anda menjalin hubungan dengan pria sebesar itu, Anda mungkin tidak perlu khawatir tentang makan dan minum dalam beberapa kehidupan berikutnya. Gunakan kemampuanmu untuk merayu pria untuk tampil dengan baik, mungkin kamu akan segera ketagihan. Pria pirang berkacamata itu tertawa kecil. Ling Meixue duduk di kursi, sedikit gelisah, dia selalu merasa sedikit tidak pada tempatnya dengan sekelompok orang ini, bahkan jika dia bisa mengerti apa yang mereka katakan, dia tidak tahu harus berkata apa. Pada saat ini, pintu perlahan didorong terbuka. Semua orang menoleh dengan penuh semangat. Pintu didorong terbuka, tetapi ketika mereka melihat orang yang masuk, semua orang tidak dapat menahan keterkejutan. Ada apa denganmu? Sand King mau tidak mau berseru, kamu benar-benar berani mengikuti. Orang yang masuk tidak lain adalah Gu Chen yang dia temui di lantai bawah. Gu Chen melihat sekeliling di sini dan tidak bisa menahan senyum pahit, ini adalah kamar pribadi yang disebut rumah kaisar, kan? Ini tidak dibangun dengan baik, siapa yang berani memanggilnya dengan nama itu? Siapa yang memberimu keberanian untuk masuk ke sini? Segera keluar. Jika tidak, Anda tidak dapat menanggung konsekuensinya. Sand King berdiri dan menunjuk ke arah Gu Chen dan berteriak dengan marah, pergi. Keluar. Apakah kamu yakin ingin mengusirku keluar? Jika kamu mengusirku, aku tidak akan kembali. Kata Gu Chen dengan senyum jahat. Persetan. Siapa yang akan memintamu untuk kembali? Ling Meixue juga sedikit mengernyit. Di satu sisi, dia merasa sedikit tidak nyaman dengan bahasa kasar Sand King, dan di sisi lain, dia merasa bahwa Gu Chen terlalu kekanak-kanakan. Meski sedikit, dia tidak memberikan ruang pribadinya. Itukah sebabnya kamu tidak percaya padaku? Sudah kubilang, aku hanya makan dengan saudara Sen, kamu membuatku merasa seperti kamu mengawasiku sepanjang waktu. Ling Meixue berkata, menatap Gu Chen dengan mata berkedip. Aku tidak memata-mataimu. Aku benar-benar ke sini untuk makan. Gu Chen juga memiliki senyum tak berdaya di wajahnya. Sekarang di dunia ini, kenapa tidak ada yang mempercayai Anda ketika Anda mengatakan yang sebenarnya, tetapi sekelompok besar orang percaya ketika Anda berbohong. Seseorang mengundangmu makan malam. Kamu tidak ingin mengatakan orang itu ada di kamar pribadi ini, kan? Aku mungkin satu-satunya orang di kamar pribadi ini yang bisa kamu kenal. Tapi aku tidak mengundang Anda. Di hari lain, saya akan mentraktir Anda untuk makan malatang di pinggir jalan sampai kenyang. Sand King tidak bisa menahan cibiran dan berkata, cepat keluar, bos saya benar-benar tidak suka orang asing mengganggu makan malamnya, jangan melibatkan Suer karena kecerobohan Anda. Oke, kalau begitu aku pergi dulu. Gu Chen merentangkan tangannya, merasa sedikit tidak berdaya. Saat Gu Chen hendak keluar, dia mendengar derap sepatu kulit di luar pintu. Tampak jelas bahwa seseorang sedang berlari ke sisi ini dengan tergesa-gesa. Ross mendorong pintu dengan terengah-engah. Tapi saat dia melihat Gu Chen, matanya bersinar cerah, dan dia membungkuk dengan sangat hormat, maaf, Tuan Gu, saya ingin turun untuk menjemput Anda barusan, tetapi saya tidak mengharapkan Anda untuk pergi naik ketika aku sampai di bawah. Tidak hanya Ross, bahkan para pengawal yang menemaninya juga membungkuk dengan hormat. Pada saat ini, semua orang di ruangan tidak bisa menahan keterkejutannya. Pemuda kulit putih berkacamata, dan wanita pirang bermata biru, semuanya menutupi mulut mereka kejutan. Tak perlu dikatakan, Sand King sudah sangat terkejut dengan adegan di depannya sehingga dia tidak bisa berbicara, dan bahkan tidak bisa mempercayainya bahwa seseorang mengundangnya ke hotel ini untuk makan malam, dan dia juga muncul di kamar pribadi, kamar kaisar, secara kebetulan. Mungkinkah dia orang yang diundang makan malam oleh Ross? Dan orang itu adalah Gu Chen. Bagaimana ini bisa terjadi? Bibir Sand King mulai bergetar, dan dia berbisik dengan gemetar, dahinya dipenuhi butiran keringat, yang terus menetes. Tidak masalah jika Ross yang mengundang makan,
tapi siapa yang bisa berpikir bahwa Ross sangat menghormatinya. Grup ATES dapat menempati peringkat di antara 100 teratas atau bahkan 50 konsorsium super teratas di dunia, dan beberapa negara menengah dan bawah yang lebih miskin, diperkirakan tidak ada grup lain dalam pendapatan tahunan yang melebihinya. Ini sangat serius sehingga bisa disebut negara kaya, dan pendukung di belakang grup ATES adalah negara tempatnya berada. Ross sendiri mampu, terhubung dengan kerabat, di keluarga kerajaan di berbagai negara Eropa. Sand King telah bersamanya untuk sementara waktu, dan hanya orang lain yang selalu menunjukkan rasa hormat kepadanya dengan membungkuk lebih dari 90 derajat. Hari ini adalah pertama kalinya melihatnya membungkuk, memberi hormat kepada orang lain. Kejutan semacam ini membuat Sand King tidak dapat pulih untuk waktu yang lama. Ketika Gu Chen tidak berbicara, Ross dan yang lainnya terus membungkuk dan tidak berani mengangkatnya. Keheningan di arena itu menakutkan. Semakin tenang, semakin pinggang Ross membungkuk. Lagi pula, agak tak tertahankan bagi seseorang berusia 30-an untuk terus membungkuk seperti ini, tetapi Gu Chen tidak berbicara, jadi dia tidak berani mengangkat. Setelah Ross membeku setidaknya selama 3 menit, Gu Chen berkata perlahan, "Xiao Luo, orang-orangmu sepertinya tidak terlalu ramah padaku." Mendengar ini, Ross tanpa sadar melirik ke meja, lalu pria muda yang mengenakan kacamata dan wanita pirang itu langsung berlutut di tanah karena ketakutan. "Bos, tidak, itu bukan kami." Pada saat ini, Gu Chen melirik Sand King yang duduk di sebelah Ling Meixue dan berkata dengan sedikit senyum, "Saya berkata, Anda mengusir saya, dan Anda akan menanggung konsekuensinya sendiri." Kemudian, dia tidak bisa membantu tetapi menepuk bahu Ross dan berkata dengan senyum ringan, "Bangun. Masih ada yang harus aku lakukan. Ayo makan di lain hari." Setelah selesai berbicara, Gu Chen berjalan menuju pintu, tidak peduli berapa banyak Ross mencoba membujuk dia, itu tidak ada gunanya. "Tuan Gu, saya salah. Tolong beri saya kesempatan lagi." Tapi Gu Chen sedikit tersenyum, "Kamu tahu emosiku." "Aku tahu." Ross mengangguk dengan gemetar dan berkata. Tidak ada yang bisa mengubah apa yang telah Gu Chen putuskan, dan tidak ada yang bisa menghentikan apa yang dia katakan. Begitu saja, Ross melihat punggung Gu Chen menghilang dari pintu. Tinju Ross terkepal erat saat ini, dan cahaya dingin di matanya memercik, dan dia tampak seperti akan memakan orang. "Sand King, kamu berani melakukannya," kata Ross dengan senyum dingin. Kali ini, Sand King sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar. "Bos, kamu harus percaya padaku. Mungkin kamu benar-benar membuat kesalahan. Aku telah menanyakan tentang anak itu. Dia hanyalah satpam kecil, hanya hidup untuk makanan lunak. Dia sama sekali tidak pantas mendapatkan rasa hormatmu." Sand King panik. Dia menjelaskan bahwa dia ingin menyelamatkan situasi sebanyak mungkin. Bentak. Tidak peduli bagaimana Sand King menjelaskan, Ross tidak mendengarkan sama sekali, dan hanya menamparkan dengan punggung tangannya. "Mulai sekarang, kamu dikeluarkan dari grup ATES. Aku akan membuatmu tidak mungkin tinggal di negara Eropa manapun." Ross menunjuk ke ujung hidung Sand King dan meraung. Jika orang lain mengatakan ini, itu mungkin dianggap membual, tapi ini Ross. Orang kedua di grup ATES, setiap keputusannya dapat menarik perhatian internasional dan berdampak internasional. Jika dia ingin memblokir seseorang, selama itu adalah negara yang terkait dengan grup ATES, saya khawatir itu benar-benar tidak berani menerima Sand King lagi. "Bos, kamu ingin memblokirku." Tubuh Sand King mulai bergetar, "Saya salah, bos, beri saya kesempatan lagi. Saya benar-benar tidak berani lagi. Saya telah bekerja keras begitu lama dan akhirnya duduk di posisi sekarang, bos, tolong beri saya kesempatan lagi." Sebelumnya, Sand King menggait begitu banyak wanita di perusahaan. Karyawan wanita magang, dia mengacau dengan merayunya untuk tidur. Meski menggunakan nama besar grup ATES, Ross tidak melakukan apapun pada Sand King, dan bahkan menutup mata. Tapi hari ini, hanya karena tidak menghormati Gu Chen, dia langsung memblokirnya di seluruh Eropa. Di masa lalu, kemanapun Sand King pergi, dia akan menggunakan reputasi grup ATES untuk berpura-pura hebat di luar. Orang-orang yang kurang lebih telah mendengar reputasi grup ATES akan memberinya sedikit wajah. Banyak orang bahkan bertindak lebih jauh untuk menjilatnya. Wanita akan datang ke pintu kemanapun dia pergi. Sekarang, begitu dia dikeluarkan oleh grup BATES dan diblokir di Eropa, dia akan menjadi tidak berharga. Orang-orang yang pernah ingin menjilatnya, saya khawatir ketika mereka melihatnya lagi, mereka tidak hanya tidak akan membantu dia, tetapi mereka bahkan akan meludahinya. Sekali waktu, Sand King masih berada di bawah ilusi bahwa dalam beberapa tahun, dia akan dapat menikahi seorang wanita bangsawan dan bangsawan Eropa ketika dia mapan di grup ATES, sehingga dia juga bisa masuk ke lingkaran kerajaan yang bermartabat. Bentak. Ross menamparkan wajahnya lagi dengan backhand, dan Sand King menyimpang dan hampir jatuh ke lantai, "Kamu bajingan. Kamu seharusnya merasa beruntung. Kamu berada di negara Sia saat ini. Jika kamu berada di Eropa,
aku akan menghancurkanmu berkeping-keping. Sudah berakhir. Apakah Anda tahu berapa lama saya berusaha mengundang Tuan Gu? Tapi kamu. Pada saat ini, ekspresi Sand King telah berubah secara dramatis, dan bibirnya mulai bergetar. Bos. Dia berlutut di lantai dengan plop. Tetapi Ross bahkan tidak peduli untuk melihatnya dan berkata dengan dingin, kamu bisa melakukannya sendiri. Menarik pandangannya, Ross menatap pria muda berkacamata dan gadis pirang itu saling melirik, dan keduanya buru-buru berdiri dan mengikuti bos mereka keluar dari kamar pribadi. Di ruang pribadi besar, rumah kaisar, hanya Ling Meixue dan Sand King yang tersisa. Jika itu orang lain, Ling Meixue mungkin akan pergi juga, tapi ini adalah teman kecil, yang telah dia kenal selama bertahun-tahun, dan tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia adalah kekasih masa kecilnya. Jika dia juga pergi saat ini, bukankah akan terasa terlalu dingin? Sudah berakhir. Sudah berakhir. Teriak Sand King dengan marah saat dia memukul lantai dengan kedua tinjunya dengan keras. Selama dia keluar dari grup ates, dia hanya kentut. Ling Meixue berdiri di sampingnya dan berbisik menghibur, Kakak Sen, jangan sedih, jika Anda tidak keberatan, Anda bisa datang untuk bekerja di perusahaan saya. Saya akan memberi Anda gaji 100.000 yuan sebulan. Hehehe, bekerja di perusahaanmu, 100.000 yuan sebulan. Sand King tersenyum mencela diri sendiri, ketika saya berada di luar negeri, saya menghabiskan lebih dari 100.000 yuan di malam hari di bar. Aku. Sand King sudah lama terbiasa dengan kehidupan mewah seperti itu, 100.000 yuan sebulan hanyalah kekayaan mendadak bagi orang biasa. Tetapi untuk seseorang seperti Sand King yang telah melihat banyak uang, 100.000 yuan mungkin tidak cukup untuk memesan stand di bar, dan hanya 100.000 sebulan. Dia bisa menyia-nyiakan semuanya dalam satu malam. Bahkan jika Sand King tidak menyukai 100.000 yuan sebulan, tetapi akan bekerja di perusahaannya, bukankah dia dapat melihat Gu Chen kapan saja? Gu Chen sangat kesal barusan, dan Ross sangat ketakutan sehingga Ross membungkuk dan tidak berani berdiri. Dia bahkan tidak bisa bersembunyi dari karakter seperti itu, jadi bagaimana dia bisa berinisiatif untuk mendekatinya? Dan sebelum dia mengejek Gu Chen sebagai orang yang kejam, jika dia bekerja di sebuah perusahaan di masa depan, apakah dia masih memiliki kehidupan yang baik? Kalau begitu aku akan membantumu menemukan perusahaan internasional, yang akan memberimu 10 juta yuan setahun. Meskipun tidak sebanyak dulu, kamu masih bisa hidup dengan baik di China. Ling Meixue menatapnya dan berkata dengan lembut. Sekarang grup Junli baru saja memasuki jalur yang benar, dia bersedia menerima Sand King karena kasih sayang sebelumnya. Dia hampir tidak dapat menerima 100.000 yuan sebulan. Jika gajinya terlalu tinggi, dia bahkan tidak mampu membayarnya. Ini semua salahmu. Ini semua salahmu. Sand King mengangkat kepalanya, matanya merah dan meraung marah, jika bukan karena kamu, aku juga tidak akan menyinggung perasaannya. Aku juga tidak akan kehilangan pekerjaanku. Aku ingin kompensasi, aku ingin kompensasi. Hubungi saja beberapa perusahaan internasional. Jika Anda benar-benar tidak dapat menemukan pekerjaan, datang saja ke perusahaan saya untuk bekerja, dan saya akan memberi Anda beberapa saham di masa depan. Kompensasi ini tidak cukup, apalagi yang Anda inginkan. Apalagi yang aku inginkan. Sand King tiba-tiba berdiri, meraih kerahnya langsung, dengan mata seperti binatang buas di dalamnya. Saya khawatir siapapun dapat memahami apa yang ingin dia lakukan. Lepaskan aku. Ling Meixue berjuang dan berteriak dengan marah. Kenapa kamu masih pura-pura? Bukankah hanya untuk pria yang memakai pakaian seksi sepanjang hari? Jika bukan karena kamu, aku tidak akan menjadi apa-apa. Kamu harus menebusnya kepada saya. Saya harus mendapatkan Anda, biarkan saya tidur sekali dengan Anda, dan kemudian Anda memberi saya 20 juta lagi, lalu, lupakan saja. Sand King menelan ludahnya melihat leher Ling Meixue yang seputih salju, mengulurkan satu jari dan berkata dengan rakus, aku tidak tahan lagi. Suer, sekali saja, kamu bisa menemaniku sekali, dan aku akan kembali dalam kondisi yang baik. Sand King langsung bergegas menuju Ling Meixue, kekuatan pria pasti jauh lebih kuat dari wanita. Segera Ling Meixue ditekan di sofa. Sand King, kamu gila, lepaskan aku. Ling Meixue berjuang mati-matian dan berteriak. Tapi tidak peduli seberapa keras dia berjuang, Sand King menekan bahunya dengan kuat dengan kedua tangan, Suer, kamu sangat cantik. Aku jatuh cinta padamu saat pertama kali melihatmu ketika aku kembali ke rumah, dan sekarang aku tidak punya apa-apa. Jangan tinggalkan aku. Aku tidak ingin kamu meninggalkanku. Kamu gila. Aku sudah punya tunangan. Ling Meixue berjuang, tapi dia masih tidak bisa membebaskan diri. Dia yang meninggalkanku tanpa apa-apa. Aku tidak punya apa-apa untuk diberikan padanya, berikan saja dia topi. Kata Sand King dengan senyum muram. Momen ini kontras dengan citra pria tampan dan sederhana sebelumnya. Sebelumnya, Ling Meixue pikir dia lembut dan halus, tapi dia hanyalah iblis berjas. Aku benar-benar salah menilaimu. Sayang sekali aku bertengkar dengannya karena kamu,
kamu sangat tidak tahu malu. Ling Meixue meraung marah ketika dia berada di bawahnya. Meskipun Gu Chen biasanya terlihat seperti orang bodoh, bahkan sedikit tidak tahu malu, tetapi dibandingkan dengan Shen Qing, dia adalah seorang pria terhormat, setidaknya dia tidak akan melewati batas dalam hal ini. Shen Qing melepas mantelnya dan berkata sambil mencibir, sejujurnya, saya sengaja memprovokasi hubungan Anda. Anda wanita bodoh, benar-benar mempercayainya, karena ketika saya turun dari pesawat dan melihat Anda pertama kali, saya tidak akan membiarkanmu pergi. Kaulah yang membuatku menjadi seperti ini sekarang. Sebaiknya kau bekerja sama denganku dengan patuh, atau jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Rambutnya acak-acakan, dan suaranya hampir serak dari menangis. Tolong, lepaskan aku. Aku akan memberimu uang, selama kamu melepaskanku, aku akan memberimu 10 juta. Ling Meixue memohon dengan getir. Tapi Shen Qing sudah dalam keadaan gila, seperti binatang buas yang haus darah, hanya menekan dan buru-buru membuka baju. Cih, jika aku membiarkanmu pergi, kamu akan memberiku 10 juta. Berhenti main-main, semua orang pintar, apa menurutmu aku akan percaya omong kosong seperti itu? Shen Qing tersenyum meremehkan. Tangannya terus meraba-raba ke tepi meja, dan pada saat ini dia dengan cepat menyentuh sesuatu yang keras sendiri. Itu tampak seperti asbak di atas meja, Ling Meixue berkata dengan suara yang dalam, aku akan memperingatkanmu untuk terakhir kalinya. Lepaskan aku. Mimpi. Aku tidak hanya akan tidur denganmu, tetapi juga memenjarakanmu. Ayo bicara ketika aku bosan bermain. Kata-kata Shen Qing segera membuat Ling Meixue merasa mual. Dia mengambil asbak kaca di atas meja dan melemparkannya ke belakang kepala pria itu. Brak! Ah! Kamu jalang, beraninya kamu memukulku. Teriak Shen Qing dengan marah saat dia melompat dari tubuhnya dan menutupi kepalanya. Tepat pada saat itu, bagian belakang kepalanya langsung bocor dan berdarah. Ling Meixue memanfaatkan situasi ini dan dengan cepat bangkit dan berlari menuju pintu, dia bahkan tidak memakai sepatu hak tinggi, dan langsung bertelanjang kaki. Ingin lari. Kamu bermimpi. Terlepas dari rasa sakit di kepalanya, Shen Qing bergegas maju. Ling Meixue membuka pintu kamar pribadi dan berlari keluar, tetapi dia berlari ke pelukan seorang pria dalam 2 langkah. Tolong aku. Tolong. Sebelum dia selesai berbicara, dia merasa aura di lengannya tampak agak familiar. Ketika dia melihat ke atas, itu adalah Gu Chen. Nyatanya, dia tidak pernah pergi, tapi menunggu dengan tenang di luar pintu. Kamu tidak pergi. Ling Meixue berkata dengan air mata berlinang. Gu Chen mengangkat bahunya dan berkata dengan senyum ringan, istriku ada di sini, kemana aku pergi? Hanya pria sepertiku yang mengerti istriku lebih baik. Gu Chen dengan lembut menyisir helaian rambutnya yang terurai dan mengaitkan tangannya dengan sabar, meskipun aku tidak tahu malu, aku 100 kali lebih baik darinya. Aku ingin pulang. Ling Meixue terisak dan berkata. Oke. Gu Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, dan langsung menggendongnya dalam pelukan, seperti seorang putri. Pada saat ini, pintu kamar pribadi terbuka, dan Shen Qing bergegas keluar dari dalam sambil memegang bagian belakang kepalanya, gadis anjing, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Tapi saat dia keluar, dia melihat sekelompok besar orang berdiri di luar pintu, dia langsung terpana. Dia pikir orang-orang ini sudah pergi, tetapi siapa tahu mereka semua berdiri di luar. Gu Chen memeluk Ling Meixue dalam pelukannya seperti seorang putri, melirik Rose dengan pandangan menghina, dan berkata dengan dingin, tahan napas. Aku tidak ingin darah orang Tionghoa di tanganku. Baik. Rose mengangguk dengan hormat dan berkata dengan lembut. Di satu sisi, itu karena kewarganegaraan Shen Qing, dan di sisi lain, karena ini di negeri Xia. Jika dia berada di negara asing, Gu Chen tidak akan memberinya wajah ini. Ada terlalu banyak cara untuk membunuh orang di negara itu. Dia juga orang yang takut pada masalah. Terkadang dia terlalu berisik dan akan jatuh ke dalam tangan orang lain. Setelah menjelaskan sebentar, Gu Chen membawa Ling Meixue dan berjalan keluar dari koridor. Melihatnya pergi, Rose mengedipkan mata pada 2 pengawal di sekitarnya. Surga punya jalan, tapi kamu tidak pergi, ada jalan ke neraka, dan kamu masuk. Aku membiarkanmu pergi, tapi kamu sendiri ingin mati, jadi jangan salahkan aku. Rose melambaikan tangannya. Berkata dengan suara yang dalam, Tuan Gu mengatakannya, tahan nafasmu. Dimengerti. Kedua pengawal yang kuat dan kekar itu mengepalkan tinju mereka dan berkata dengan hormat. Shen Qing sedikit gemetar ketika dia melihat kedua pengawal itu, bos, saya salah. Saya salah. Tetapi Rose tidak repot-repot berbicara dengannya sama sekali, dan berbalik untuk pergi. Setelah beberapa saat, terdengar suara tulang retak dari belakang. Dan geraman sedih itu. Ah! Di lantai bawah hotel. Gu Chen keluar dari hotel sambil menggendong Ling Meixue, kali ini dia seperti anak kecil yang melakukan kesalahan, diam-diam meringkuk di pelukan Gu Chen. Ini harus menjadi kontak terdekat antara keduanya sejak mereka bertemu begitu lama.
Jantungmu berdetak sangat cepat, kata Gu Chen sambil menyeringai. Wajah cantik Ling Meixue memerah dan dia menoleh ke samping. Aku, tidak. Kalau begitu aku akan menyentuhnya untuk melihat apakah jantungmu berdetak kencang. Saat Gu Chen mengatakan itu, dia akan mengulurkan tangan kanannya ke arah dada Ling Meixue. Ling Meixue tampak pemalu tapi kejam, dan mencubit Gu Chen dengan keras. Benar saja, laki-laki semua sama. Kamu juga ingin memanfaatkanku. Dengan sinar bulan yang cerah hari ini dan ayo pulang dan mulai bisnis. Gu Chen berkata sambil tersenyum, kemudian kamu akan melahirkan 10 atau 8 anak, dan kamu akan membuka taman kanak-kanak di masa depan. Kamu adalah kepala taman kanak-kanak. Mimpi. Aku akan melahirkan 10 atau 8 anak, apakah aku babi betina? Kamu yang mengakuinya sendiri, aku tidak mengatakan itu. Pergilah ke neraka. Saat keduanya bercanda di depan hotel, mereka mendengar langkah kaki di belakang mereka. Tuan Gu, tunggu aku. Gu Chen menoleh sedikit dan melihat Rose berlari ke arah luar dengan cepat. Tuan Gu, saya sangat menyesal atas apa yang terjadi hari ini, tetapi selain mengundang Anda untuk makan malam, saya masih membutuhkan bantuan Anda untuk sesuatu. Rose berkata dengan lembut, kakak laki-laki saya sakit parah. Hanya Anda yang bisa menyelamatkannya. Tuan Gu, tolong bantu saya, dan grup Ates bersedia mendukung Anda di masa depan. Orang kedua yang bermartabat di grup Ates sekarang memohon kepada Gu Chen dengan nada rendah hati, dan bahkan berjanji bahwa selama ada kesulitan di masa depan, Gu Chen bisa pergi ke grup Ates jika membutuhkan sesuatu, apapun yang terjadi. Nyatanya, Gu Chen juga mengetahui tujuan akhir kunjungan Rose ke Jiangsu kali ini, tentu saja membicarakan bisnis adalah satu aspek, tapi tidak semuanya. Alasan utamanya adalah kondisi kakak laki-laki tertua Rose semakin memburuk. Ketika Gu Chen melakukan perjalanan ke Eropa 3 tahun lalu, dia pernah mengungkapkan daftar kekaisaran. Seperti kerajaan Xia di zaman kuno, bangsawan kaya akan menghabiskan banyak uang untuk mencari perawatan medis ketika mereka sakit parah. Pada saat itu, para ahli dari semua lapisan masyarakat di barat tidak berdaya, dan peralatan canggih juga digunakan, tapi itu tidak berguna untuk penyakitnya. Pada saat itu, Gu Chen sedang bepergian di Eropa, dan orang miskin hampir tidak mampu makan, jadi dia tidak punya pilihan selain mengungkapkan daftar kekaisaran dan menjadi dokter untuk kakak laki-laki Rose. Penyakit itu adalah penyakit yang mirip dengan TBC, tidak terlalu sulit untuk mengatakan bahwa itu sulit untuk diobati, tetapi Gu Chen mengatakan itu sederhana dan membingungkan banyak ahli. Begitu penyakit ini terjadi, akan menyebabkan orang batuk terus-menerus, kesulitan bernapas, dan hipoksia otak yang parah akan menyebabkan mereka pingsan. Penyakit yang membuat para ahli tidak berdaya, tapi itu diselesaikan dalam waktu setengah jam di tangan Gu Chen. Awalnya kakak tertua Rose hanya bisa bernafas dengan mesin suplai oksigen, tapi dia tidak bisa berbaring di rumah sakit dan menggunakan mesin suplai oksigen selama sisa hidupnya, kan? Setelah Gu Chen pertama kali merawat dengan jarum perak, kondisinya membaik. Sudah waktunya melepas masker oksigen dan berbicara, lalu meresepkan resep untuk dididihkan selama 3 jam sebelum diminum. Dengan resep ini, umur kakak laki-laki Rose diperpanjang setidaknya selama 3 tahun. Pada awalnya meminum resep ini memang manjur, namun lama-kelamaan efeknya tidak sebaik dulu. Nyatanya, setelah pengobatan Gu Chen, jika dia merawat dirinya dengan baik, penyakit semacam ini bisa disembuhkan, penyakit apapun itu, dia harus disembuhkan. Siapapun yang membuatnya sakit lagi setelah sembuh sedikit, itu karena dia mulai merokok dan minum lagi. Kakak laki-laki Rose hidup bahagia selama setahun, mengira kondisinya sudah sembuh total, tapi siapa sangka kali ini kambuh. Hampir tidak bergantung pada pengobatan tradisional Tiongkok untuk mempertahankannya setiap hari, begitu obat dihentikan, dia mulai kehabisan napas dan bahkan kesulitan bernapas. Setelah minum obat, dia hampir tidak bisa mengontrolnya untuk sementara waktu. Sekarang efek obatnya semakin parah. Hasil yang diberikan oleh para ahli adalah tubuh telah mengembangkan resistensi akan obat. Jadi perlu mengubah resepnya, yang menyebabkan seluruh keluarganya mencari petunjuk tentang Gu Chen di seluruh dunia. Setelah mencari selama setahun penuh, tidak ada berita. Untungnya, beberapa waktu lalu, dia mendapat informasi bahwa dia muncul di Jiangsu. Rose kebetulan pergi ke negara Xia untuk membicarakan bisnis. Pada akhirnya, dia langsung mengganti tiketnya ke Jiangsu, dan bergegas ke Jiangsu tanpa henti. Awalnya, dia ingin mentraktir Gu Chen makan malam dulu. Setelah minum selama 3 putaran, dalam keadaan baik, dia akan pergi ke beberapa tempat hiburan kelas atas untuk menghibur, dan hal terakhir adalah membicarakan bisnis. Siapa yang tahu bahwa dia akan ada orang idiot seperti Shen Qing, yang secara langsung mengganggu rencana awalnya dan hampir menyinggung Gu Chen. Jika Gu Chen menghilang lagi, seluruh keluarga Rose mungkin benar-benar dalam masalah. Gu Chen juga menghela nafas tak berdaya ketika mendengar ini, hal-hal ini sebenarnya semua sesuai harapannya. Kalau tidak salah resep sebelumnya sudah benar, kan? Itu sementara waktu, tapi sekarang setelah minum obat, dia hanya bisa mengendalikannya selama sekitar 1 jam.
Tapi bagaimanapun juga ini adalah obat, dan tubuh tidak tahan jika dia minum terlalu banyak. Tolong Tuan Gu untuk menulis resep lain. 3 tahun lalu, ketika Gu Chen menuliskan resepnya, dia memperingatkan kakak laki-laki Rose bahwa meskipun kondisinya membaik di masa depan, dia harus pantang berhubungan seks dan pantang minum. Tentu saja, ribut dan pantangan yang Gu Chen sebutkan bukan berarti tidak dekat dengan wanita sama sekali, tapi dikontrol dengan tepat. Dulu, Kaisar berumur pendek, dan kesediaan ini disebabkan oleh hubungan dengan banyak wanita. Rose relatif pandai dalam hal ini, atau dia lebih terukur, tetapi kakak laki-lakinya sangat menyukai wanita, tidak peduli wanita dari negaranya sendiri atau negara lain, selama mereka wanita cantik, dia akan mendapatkannya. Jika dia tidak peduli dengan masalahku sendiri, bahkan jika aku memberinya obat mujarab, dia akan selalu kambuh. Gu Chen menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lembut, aku akan menulis ulang resepnya, tapi tidak sekarang. Saat dia berkata tentang resep itu lagi, dia melihat ke dalam pelukannya. Rose juga bukan orang idiot, jadi dia langsung mengerti, oke, kalau begitu terima kasih banyak, Tuan Gu. Baru-baru ini, saya hanya ingin membeli beberapa perhiasan dari negara Xia, apakah Anda memiliki perusahaan yang direkomendasikan? Yang terbaik adalah meminta yang dapat diandalkan. Apa yang Rose katakan memperjelas bahwa dia ingin menjalin kerja sama dengan Ling Meixue secara tidak langsung. Rose adalah orang yang cerdas, dan dia tahu bahwa jika dia meminta bantuan seseorang, manfaat yang harus diberikan tidak bisa kurang. Terlebih lagi Illinois mengendorse produk-produk yang diproduksi oleh perusahaan Ling Meixue beberapa waktu lalu, dan responnya sangat baik. Kini Rose juga ingin bekerja sama dengan Junli Group. Di satu sisi, dia berbicara dengan Gu Chen, di sisi lain, bisnis ini juga merupakan bisnis yang pasti menghasilkan uang, jadi mengapa tidak melakukannya? Gu Chen telah melihat semua ini sejak lama, karena orang-orang telah membicarakan hal ini, akan terlalu tidak masuk akal baginya untuk tidak mundur. Besok jam 10 pagi, datanglah ke perusahaan istriku dan temukan aku di ruang keamanan setelah menandatangani kontrak. Kata-katanya dapat dianggap sebagai jaminan bagi Rose, jika tidak Rose harus mengkhawatirkannya untuk saat ini, setidaknya beberapa hari. Oke. Aku akan pergi ke perusahaan Nona Ling untuk membahas masalah kerja sama besok pagi. Kata Rose dengan senyum gembira. Adapun resep yang dia resepkan, jika bernilai 100 juta yuan, Rose akan membayarnya tanpa ragu, dan merasa bahwa dia telah mendapatkan keajaiban. Grup Ates didukung oleh Rose dan kakak laki-lakinya bersama-sama. Jika kakak laki-lakinya meninggal, itu dapat menyebabkan pertikaian di antara para pemegang saham. Jadi dia lebih suka menghabiskan 100 juta bahkan 1 miliar, selama dia bisa menyelamatkan nyawa kakak laki-lakinya, tidak peduli berapa banyak yang dia habiskan. Kebetulan Gu Chen juga aneh, dia tidak melihat uang saat melakukan sesuatu, dia hanya melihat sikap pihak lain. Itu sebabnya sikap Rose dari awal sampai akhir sangat hormat. Oke, kalau begitu aku akan membawa istriku kembali dulu. Gu Chen tersenyum ringan. Bagaimana kalau aku membawamu kembali? Rose berkata sambil berjalan ke depan, tetapi Gu Chen menolak permintaan itu, jadi dia juga berhenti di pinggir jalan, karena takut membangkitkan rasa jijik Gu Chen. Bisa mengobrol dengan Tuan Gu untuk waktu yang lama, kakak laki-lakiku pasti akan cemburu sampai mati. Rose berdiri di pinggir jalan dan berkata dengan bersemangat saat dia melihat bayangan mobil pergi. Di dalam mobil, Gu Chen duduk di kursi pengemudi dan mengemudikan mobil, sedangkan untuk mobilnya sendiri, diparkir di luar hotel, dan dia akan mencari seseorang untuk mengemudikannya ketika dia punya waktu besok. Aku tidak ingin kembali sekarang. Ling Meixue berkata dengan lembut sambil duduk di kopilot. Pada saat ini, perutnya keroncongan. Mereka setuju untuk datang untuk makan malam, tetapi mereka tidak makan setelah lama ribut. Bagaimana kalau aku mengajakmu keluar untuk makan sesuatu? Ling Meixue mengangkat kaki indah itu dengan stoking hitam, kalau begitu, kamu juga harus membelikanku sepasang sepatu. Dia langsung membuka kopilot dan membawanya keluar lagi. Hei, apa yang kamu lakukan? Ada begitu banyak orang. Ling Meixue melihat sekeliling dan menemukan bahwa banyak orang yang lewat menatapnya. Aku tidak melanggar hukum jika aku memeluk istriku sendiri, kan? Kamu. Ling Meixue yang marah mencubitnya lagi, dan berkata dengan marah, mengapa kamu begitu berkulit tebal? Pria berkulit tipis itu sendirian, dan pria berkulit tebal itu berkelompok. Segera, dia berjalan ke sebuah pusat perbelanjaan dari persimpangan. Ling Meixue duduk di sofa dan menunggu dengan penuh harap dia memilihkan beberapa sepatu untuknya. Dia pikir itu sepatu hak tinggi, tetapi Gu Chen datang dengan sepasang sepatu kets putih. Aku ingin memakai sepatu hak tinggi. Jangan pakai ini, terlalu kekanak-kanakan. Gu Chen langsung meletakkan sepatunya, meletakkan kakinya yang indah di pahanya dan memaksanya untuk memakainya. Apakah kamu belum pernah mencoba sepatu kets? Sebenarnya, itu terlihat lebih baik daripada sepatu hak tinggi. Dia berjuang untuk beberapa saat dan menemukan bahwa dia tidak bisa mengalahkan Gu Chen. Ini adalah kompromi, dan dia membiarkan pria di depannya memakai sepatu di kakinya.
Menatap Gu Chen yang sedang memakai sepatunya, Ling Meixue tanpa sadar mengangkat sudut mulutnya. Apakah kamu memakaikan sepatu untuk gadis lain? Gu Chen mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan seringai di wajahnya. Saat ini, aku hanya memakai sepatu untuk istriku. Potong, aku bukan istrimu. Kamu, bagaimana dengan 5 istri, siapa yang tahu siapa yang kamu bicarakan? Ling Meixue mendengus dengan arogan dan menoleh ke samping. Kalau begitu aku akan melepas sepatumu untukmu. Tetapi ketika dia melepasnya, Ling Meixue tidak senang, dia bangkit dan berjalan ke cermin dengan memakai sepatunya. Dulu saya biasa memakai sepatu hak tinggi, sepertinya setelah lulus sekolah, saya jarang memakai sepatu kets putih seperti ini. Saya memakainya hari ini dan melihatnya, dan saya masih berpikir. Itu terlihat sangat bagus. Tapi apakah karena sepatunya terlihat bagus, atau karena seseorang yang memilihnya? Melihat wajahnya yang sombong berdiri di depan cermin, Gu Chen tidak bisa menahan tawa dan berkata, kamu menyukainya. Tidak buruk. Ling Meixue mengangguk puas. Itu benar. Jika penglihatanku tidak bagus, bisakah aku membiarkanmu menjadi istriku? Ling Meixue meraih kotak sepatu di sofa dan melemparkannya ke arahnya, keluar. Jika kamu tidak mendapatkan rumah untuk 3 orang, kamu milik Entimun, jadi kamu tidak perlu menembak. Kalau begitu kamu milik bunga matahari. Apa maksudmu? Tebak. Setelah berpikir lama, Ling Meixue akhirnya menyadari itu membuatnya merasa malu dan gas malu. Saat pria ini memperlakukan Anda dengan baik, dia bisa membuat Anda merasa benar-benar aman, tetapi saat dia marah kepada Anda, dia juga bisa meledakkan rambut Anda. Saat check out, pemilik toko adalah seorang pria parubaya berusia 40-an. Melihat mereka berdua berkelahi dan berkelahi, dia tidak bisa menahan senyum iri, hubungan antara pasangan muda itu sangat baik. Siapa yang lebih muda dengannya? Ling Meixue memelototinya dan berkata dengan marah. Gu Chen dengan cepat menutup mulutnya, Paman, maafkan aku. Aku lupa memberikannya obat ketika membawanya keluar. Setelah membeli sepatu, Gu Chen tidak membawanya ke restoran kelas atas manapun, tetapi menemukan kios pinggir jalan dan memesan barbeque jalanan. Ling Meixue tidak pernah makan hal-hal ini sebelumnya. Ya, di satu sisi, itu terlalu murah, dan di sisi lain, itu tidak higienis. Jam 11 malam. Gu Chen mengemudikan mobil kembali. Saat ini, Ling Meixue sudah tertidur lelap di kursi kopilot. Biasanya sulit untuk tertidur di dalam mobil ya, kecuali Anda memiliki kepercayaan mutlak pada sopir. Anda biasanya akan setengah tertidur dan setengah bangun dari waktu ke waktu untuk melihat di mana Anda berada di luar. Ketika sampai, dia membuka pintu, dia memeluk Ling Meixue, dan Gu Chen bahkan membuka pintu, suaranya sangat rendah ketika dia berbicara. Saudari Sue sedang tertidur. Lin Xiu berdiri di depan pintu dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Gu Chen membuat gerakan diam, Jangan mengganggunya. Setelah selesai berbicara, dia hendak bangun dan pergi, tetapi tiba-tiba merasakan sesuatu menarik lengan bajunya. Melihat ke belakang, dia melihat Ling Meixue dengan mengantuk berkata, tidak. Jangan pergi, oke. Aku ada di rumah, aku tidak akan pergi. Aku di sini bersamamu. Gu Chen duduk di samping tempat tidur dan berkata dengan lembut. Mendengar suaranya selalu ada, Ling Meixue berangsur-angsur tertidur. Keesokan harinya. Tadi malam, Gu Chen diam-diam kembali ke kamarnya untuk tidur setelah jam 2 pagi, dan bangun pagi-pagi untuk bekerja lagi. Jadi ketika dia datang ke perusahaan, dia terus menguap. Kakak Chen, kamu sangat sibuk dengan kakak ipar tadi malam, kan? Wang Hu tidak bisa menahan tawa melihat penampilan mengantuk Gu Chen di tempat kerja. Dia menguap dan tersenyum pahit, mengapa kamu tahu itu? Bagaimana saya bisa tahu? Lingkaran hitam di matamu bisa disamakan dengan panda, tapi kakak Chen, kamu tetap harus menjaga energimu. Ada pepatah yang baik, ketika Anda muda, Anda tidak tahu nilai esensi, tetapi ketika Anda tua, Anda akan menangis ketika melihatnya. Hahaha. Begitu ucapan ini keluar, semua orang langsung tertawa terbahak-bahak. Tapi mata Lan Wancheng penuh dengan mata yang suram. Kakak Chen, kamu tidak tahu gerbang langit di dahimu, aku khawatir roh jahat itu akan datang, kamu. Sebelum dia selesai berbicara, Gu Chen mau tidak mau melambaikan tangannya, oh, kalian tidak bisa mengharapkan aku memesan sepanjang hari, oke. Bicara tentang ini di depanku sepanjang hari. Bukankah aku sudah mengingatkanmu kapan saja? Lan Wancheng berkata tanpa daya. Saat keduanya berbicara, pintu ruang keamanan didorong terbuka, dan Rose dengan setelan jas mengetuk pintu dan berkata dengan sangat sopan, permisi, bolehkah saya masuk? Masuk. Wang Hu dengan cepat membuat isyarat undangan. Dia datang ke Gu Chen dan membungkuk dengan hormat, Tuan Gu, resep yang Anda sebutkan kemarin. Jangan khawatir. Saya akan segera menulis. Gu Chen mengeluarkan buku catatan dan pena dari laci, dan dengan cepat menulis resep, mengganti 7 obat dengan basis aslinya, menambahkan 12 obat, dan meningkatkan dosisnya. Menurut resep ini,
Minum obat 3 kali sehari. Selama masa minum obat, merokok, alkohol dan seks dilarang, jika tidak maka percuma makan ramuan sebagai kacang. Jika Anda bertahan selama 3 bulan, akan ada perubahan. Jika Anda bertahan lebih dari 1 tahun, penyakitnya akan sembuh. Setelah menerima resep, Ross berkata dengan senyum di wajahnya, "Terima kasih, Tuan Gu. Tapi, Anda harus perhatikan juga pengekangan, ada lingkaran hitam di bawah matamu." Lalu dia melambaikan tangannya dan berkata tanpa berkata-kata, "Oke, keluar." Bersambung.